Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, selamat datang di Babeh Widi Channel dan ketemu lagi di konten Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Oke, di konten kali ini atau di perjumpaan kali ini saya akan membicarakan tentang teater. Kita akan melanjutkan tentang materi teater, yaitu kita di sini membicarakan atau membahas tentang materi jenis-jenis teater. Namun sebelumnya alangkah baiknya jika panjenengan semua untuk bisa mengklik tombol like, kemudian subscribe, komen dan share. Dan semoga saja Serabi kali ini bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke materi, yaitu jenis-jenis teater. Baiklah, kita akan ke materinya. Yang pertama adalah jenis-jenis teater ini. Yang pertama namanya teater boneka. Ya, teater boneka. Teater boneka ini definisinya adalah teater yang pemerannya atau pemainnya adalah boneka. Jadi manusia tetap yang melakukan atau orang yang melakukan, namun melalui media boneka. Contohnya kalau di Indonesia itu ada yang namanya wayang kulit, kemudian ada yang namanya wayang golek dari Jawa Barat, wayang kulit dari Jawa Tengah. Kemudian kalau dari luar negeri ada yang namanya bunraku. Bunraku itu teater boneka dari Jepang. Ini teater, jenis-jenis teater, yaitu yang pertama teater boneka. Oke, seperti apakah contohnya? Kita simak video berikut ini. Kok dadi tembung sampean arep mboyong karo bapak, nek ora gelem bapak arep diruda peksa ki nalare piye coba aku tak takon, Dur. Hah? Nek omong ngono kuwi nek ora ana anak-anake ora masalah, ning nek ana anak-anake iki lambene di sekolah kesik. Ora waton mecotot. Nek nganti anake nesu kowe tak ajar ning kene piye? Ya, kancane ngeyel. Nek ra lunga nyemelangi. Tenguti lewate golek mbang gula. Yang kedua adalah drama musikal. Drama musikal ini pengertiannya atau definisinya adalah merupakan pertunjukan teater yang menggabungkan seni menyanyi, menari, dan akting. Drama musikal mengedepankan unsur musik, nyanyi, dan gerak daripada dialog para pemainnya. Jadi, drama musikal ini lebih mengutamakan musiknya dan bernyanyi daripada dialog, karena biasanya dialognya itu diganti dengan nyanyian. Jadi di situ ada nyanyian-nyanyian yang menggambarkan sebuah dialog seperti itu. Ya umpamanya ya ini intermezzo saja biar lucu saja ya, semoga lucu. Contohnya umpamanya ada, sebenarnya dialognya itu kamu mau kemana? Bagaimana kabarmu? Nah, di drama musikal itu dinyanyikan dan pakai musik. Ya umpamanya contohnya, kamu mau kemana? Kamu dari mana? Bagaimana kabarmu? Yes, itu contohnya. Biar keren lagi, mending kita tonton salah satu contoh drama musikal berikut ini.
Yang ketiga adalah teater gerak. Teater gerak ini definisinya adalah merupakan pertunjukan teater yang unsur utamanya adalah gerak dan ekspresi wajah serta tubuh pemainnya. Penggunaan dialog sangat dibatasi atau bahkan dihilangkan. Contoh akrobat. Contoh lagi ada lagi yang paling terkenal, yang paling beken, yaitu pantomim. Nah, untuk pantomim saya sendiri sudah pernah melakukan ketika kuliah. Ketika zaman kuliah itu pernah, dan kemarin malahan tahun 2020 pada saat pandemi ini berlangsung justru pernah melakukan pantomim. Ya, pantomim itu gerak, mimik. Ya, contohnya umpamanya dia sebenarnya ingin menunjukkan bahwa dia itu kedinginan. Ya, dengan gerak, tidak dengan kata-kata, karena tidak ada dialog di sini. Ya, umpamanya contoh kedinginan ya langsung. Nah, seperti itu. Atau mungkin gerakan-gerakan membuka jendela, membuka pintu, atau gerakan keseharian gosok gigi, begitu, atau makan. Itu semuanya memakai gerakan dan ekspresi. Itu pantomim. Kita lihat contoh pantomim dari saya. Silakan. Dan rasa yang keempat, rasa susu. Makan kita. Selanjutnya adalah teatrikalisasi puisi. Definisinya ini adalah pertunjukan teater yang dibuat berdasarkan karya sastra puisi. Karya puisi yang biasanya hanya dibacakan dicoba untuk diperankan di atas pentas. Jadi biasanya hanya membaca puisi, ya, membaca puisi dengan berbagai gaya. Ini kemudian dipentaskan, dibikin sebuah pementasan, bukan hanya membaca. Karena bahan dasarnya adalah puisi, maka teatrikalisasi puisi lebih mengedepankan estetika puitik di atas pentas. Gaya akting para pemain biasanya teatrikal. Atau terkadang biasanya teatrikalisasi puisi ini ada yang membaca puisi, ya, ada yang membaca puisi, kemudian ada yang memperagakan. Itu juga bisa. Contohnya puisinya bila matahari membakar kelam di rongga hati. Nah, kayak gitu kan. Lah itu kemudian ada yang teatrikal atau ada yang memakai simbol gerakan. Bila matahari membakar kelam di rongga hati. Nah, contohnya seperti itu. Itu teatrikalisasi puisi. Ada contohnya juga ini videonya. Silahkan ditonton.
Selanjutnya yang paling mudah untuk ditonton, untuk dinikmati, ini namanya teater dramatik. Teater dramatik definisinya adalah pertunjukan teater yang menyajikan cerita seperti halnya kejadian nyata, yaitu drama, entah komedi, entah serius. Pokoknya ini bersifat atau bukan bersifat, ini adalah pokoknya drama. Jadi nggak pakai puisi, nggak hanya gerak saja, semuanya ada. Ini drama. Contohnya seperti ini teater kanvas SMK Negeri 1 Pokerto sering sekali menggunakan genre teater dramatik. Biasanya kita bumbuni dengan komedi, seperti itu. Ini contohnya, silahkan ditonton. Diberantas, bangsa Indonesia jadi bebas, rakyatnya bergas, waras, tuntas, cerdas, mangas, berangas. Hiji dua tilu, baris ketipis-tipis, lidong bedle bodong, baris ketipis-tipis, lidong bedle bodong, baris ketipis-tipis, lidong bedle bodong. Ayah, udah nggak mau pisah sama ayah. Udah maunya nikah sama ayah, sedih. Kita bakalan tetap nikah kok Bunda. Tapi gak hari ini. Kita akan menikah setahun yang akan datang. Tapi itu waktu yang lama ayah, Bunda nggak akan kuat. Kita pasti kuat kok Bunda. Semesta menyaksikan betapa besar kekuatan cinta kita. Dan dengan senyum manismu, kau pun menyapa, Kakang Suta kekasihku. Panggilan itu begitu menggetarkan hati. Aku rindu kau Rohinton. Aku rindu panggilan sayangmu kepadaku. Aku rindu senyum manis dan tawarnyamu. Kemudian gaya pementasan. Yang pertama, presentasional. Ciri utamanya pertunjukan dipersembahkan khusus kepada penonton. Jadi setelah tadi kita membicarakan tentang jenis-jenis teater, sekarang kita ke gaya pementasan. Yang pertama ini presentasional. Jadi pertunjukan dipersembahkan khusus kepada penonton. Jadi tidak mikirin temanya apa yang harus didapat di tema ini, penonton harus membawa apa di sini atau membawa sebuah lakon apa biar penonton itu tahu. Itu tidak seperti itu. Yang penting pokoknya pertunjukan dipersembahkan khusus kepada penonton. Pokoknya penonton seneng. Nah seperti penonton terhibur. Ya contohnya komedi, wayang itu juga yang penting penonton seneng. Macam-macam seperti itu. Oke, itu pertama. Yang kedua, representasional atau realisme. Gaya ini berusaha menampilkan kehidupan secara nyata di atas pentas, sehingga apa yang disaksikan oleh penonton seolah-olah bukanlah sebuah pentas teater, tetapi potongan cerita kehidupan yang sesungguhnya. Nah ini seperti kita melihat sinetron ya. Berarti kalau ada pementasan teater yang kayak sinetron, kalau kalian pahami saja ya secara logika kayak sinetron, itu berarti masuk ke representasional, realisme. Biar penonton ini mikir,
Kalau presentasional ini penonton biar nggak mikir bablas, yang penting menikmati persembahannya. Kalau realisme ini agak mikir, oh ini alurnya, oh ada sedih dan lain-lain. Nah, seperti itu. Dan penonton itu dibawa seperti kehidupan sesungguhnya, kayak umpamanya aku jadi si A ini, aduh kok jadi seperti ini, ada masalah ini, menangis, seneng, terjadi masalah, terjadi cinta di situ. Nah, jadi penonton dibawa ke dalam. Nah, ini biasanya drama-drama yang serius, yang realisme ini. Oke. Yang ketiga, gaya post realistik. Kalau gaya post realistik ini ada beberapa macam. Yang pertama, simbolisme adalah sebuah gaya yang menggunakan simbol-simbol untuk mengungkapkan makna lakon atau ekspresi dan emosi tertentu. Jadi memakai simbol. Pementasan ini memakai sebuah simbol-simbol. Kadang kalau simbolisme itu teater ini, simbolisme ini penonton itu dibuat benar-benar mikir. Ini, oh gerakan ini berarti tentang ini seperti itu. Contoh, saya pernah menonton teater dengan gaya simbolisme ini. Itu di sebuah acara kalau nggak salah, itu mereka itu menyajikan sebuah teater. Pemain tidak ngomong bablas, hanya melakukan gerakan-gerakan ya mirip gaya teater gerak, seperti itu, mirip jenis teater gerak. Jadi dia itu hanya melakukan sebuah simbol-simbol. Di situ dia itu menceritakan tentang bagaimana menjaga api, menjaga air, menjaga tanah, dan menjaga angin. Nah, mirip ini nih kisah Avatar The Legend of Aang ini. Tapi bukan seperti itu. Jadi di cerita itu tentang tadi itu api, angin, air, dan tanah. Yang pertama dia lakukan adalah ketika tentang tanah, di situ ada tanah liat, kemudian dia lumuri badannya. Tidak ngomong itu, dilumuri badannya. Habis itu dia bawa obor, mainan obor api ya. Kemudian angin, dia gerak-gerak sendiri, angin. Kemudian ketika air, di situ ada baskom, wadah gede mirip ember. Nah, dia bermain-main di situ. Itu mungkin menurut saya adalah tentang simbolisme. Kalau yang kedua, teatrikalisme, mencoba menarik perhatian penonton secara langsung dan menyadarkan mereka bahwa yang mereka tonton adalah pertunjukan teater dan bukan penggal cerita kehidupan seperti dalam gaya realisme. Ini juga sama. Biasanya ini lebih banyak ke gerakan-gerakan. Mirip. Sebenarnya ini mirip-mirip seperti simbolisme. Surrealisme, jenis teater yang mementaskan penggalan cerita kehidupan manusia. Ini yang masuk ke drama tadi. Ini masuk drama. Absurdisme, gaya yang menyajikan satu lakon yang seolah tidak memiliki kaitan rasional antara peristiwa satu dengan yang lain, antara percakapan satu dengan yang lain. Jadi ini absurd nih, obrolannya absurd. Sini ngomong apa, di sini jawab apa, seperti itu. Terus ini bergerak apa, menceritakan apa, kemudian yang ini menceritakan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini namanya absurd. Jadi kalau kamu nonton absurdisme, ya gaya absurdisme, teatrikalisme sama simbolisme ini benar-benar kalian harus mikir. Penonton diajak berpikir. Ini menyiratkan apa ya? Ini maknanya apa ya? Oh, ini seperti ini seperti ini. Seperti itu. Kalau surrealisme atau jenis teater yang mementaskan penggalan cerita kehidupan manusia ini enggak. Mesti paham kehidupan. Contohnya tentang percintaan. Jelas, ini mesti tentang percintaan. Nah, seperti itu. Oke? Seperti itu saja untuk jenis-jenis teater dan gaya pementasan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Yang penting mari kita belajar bersama ya. Kita sinau bersama. Namanya juga serabi. Sinau bareng Babeh Widi. Jadi di sini saya bukan pusat dari segalanya. Saya hanya memberikan informasi. Seperti itu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di serabi selanjutnya. Pokoknya jangan lupa pantengin terus Babeh Widi Channel. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.
subscribe. Terima kasih ya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.